Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Prabowo, NPM 10070319055. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Pembiayaan Pembangunan, yaitu tugas Critical Review Journal. Jurnal yang saya ambil di sini yaitu Analisis Peluang dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Jurnal ini ditulis oleh Irwan Suryadi, Siti Saringsih, dan Hauludin dari Jurnal Economist tahun 2020. Untuk isi dari jurnal ini ada pendahuluan, tujuan, manfaat, kajian pustaka, landasan teori, metode, analisis, hasil, dan kesimpulan serta saran. Untuk di pendahuluan, saya menampilkan data perkembangan pembiayaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi daerah, baik dengan obligasi daerah yang berbasis bunga ataupun yang berbasis dengan syariah atau suku. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang pembiayaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilalui oleh pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Kemudian untuk manfaatnya, di sini diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah dapat menggunakannya sebagai rekomendasi atau saran untuk melakukan strategi-strategi dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan juga untuk promosi kepada investor luar maupun dalam negeri. Kemudian ada metode penelitian dan analisis. Untuk metode penelitiannya, di sini menggunakan metode penelitian deskriptif dan juga data-data yang dibutuhkannya pun ada data primer dan data sekunder. Kemudian prosedur analisisnya yaitu menggunakan analisis SWOT yang membandingkan antara faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ada peluang dan ancaman, kemudian internalnya ada kekuatan dan kelemahan. Di sini ada hasil dari analisis SWOT internal, yaitu dari kekuatannya sendiri ada 5 faktor, yaitu keinginan membangun daerah tinggi, potensi investor muslim yang besar, jaringan perbankan yang luas, adanya obligasi retail dan harga terjangkau, kemudian hasil yang menguntungkan. Skor akhir dari analisis ini ada 1,05. Kemudian yang kedua ada analisis SWOT faktor internal dari kelemahannya. Ada 5 faktor juga dan skor akhirnya ada 0,4. Kemudian analisis yang ketiga eksternalnya ada peluang. Di sini juga kita mengambil 5 faktor dengan skor akhir 0,77. Kemudian yang terakhir ada analisis ancaman. Di analisis ancaman ini skor akhirnya 0,54 dari 5 faktor yang kita ambil. Kemudian untuk pembahasan dari hasil analisis tadi, dari analisis SWOT di atas terlihat bahwa faktor strategi internal atau kekuatan yang memiliki nilai paling tinggi adalah kurangnya sosialisasi dengan skor tertinggi 0,13 dan hasil analisis di atas juga dapat merumuskan strategi pengembangan suku di Nusa Tenggara Barat. Ada 6 poin strategi pengembangannya seperti tentang sosialisasi yang lebih kepada masyarakat dan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cepat. Kemudian kesimpulannya, dengan adanya penerbitan sukuk daerah ini akan memberikan peluang kepada pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan yang cukup besar untuk mempercepat pembangunan walaupun masih banyak hambatan yang dihadapi pemerintah. Dan saran untuk pemerintah sendiri dapat menangani kendala-kendala yang ada dengan menyiapkan berbagai strategi yang tadi sudah dirumuskan dan juga lebih memperhitungkan hal-hal yang mungkin terjadi, entah itu kemungkinan
terburuk setelah diterbitkannya sukuk atau obligasi syariah. Kemudian dari pandangan saya tentang jurnal ini, menurut saya pembahasan jurnal ini cukup menarik karena membahas mengenai pembiayaan pembangunan dengan obligasi syariah atau sukuk, yang mana di Indonesia ini belum banyak yang menggunakannya. Isi jurnalnya pun cukup jelas untuk dicermati dan mudah dipahami mengenai adanya sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Kemudian dari hasil pembahasan penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya teknologi sebagai sarana pendukung seperti website ataupun di media lain, dan turun ke pasar-pasar atau jemput bola. Menurut saya kurang efektif dilakukan karena seharusnya bank menawarkan suatu produk dan konsumen yang datang. Kemudian walaupun ini berlandaskan hukum negara atau dengan berbasis syariah, tetapi pelaksanaan di lapangan pasti akan ada celah untuk oknum-oknum bertindak yang merugikan masyarakat, entah itu penggelapan dana atau yang lain sebagainya. Kemudian masukan dari saya untuk memperbaiki proses sosialisasi, melengkapi alat atau teknologi penunjang dalam promosi atau iklan. Dan kemudian yang terakhir, lebih ditingkatkan pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan agar masyarakat benar-benar merasa terbantu, tidak malah dirugikan oleh pihak-pihak terkait. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.